Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam kunjungan kerjanya ke San Francisco, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum di Stanford University, California. Dalam kesempatan tersebut, Presiden membahas terkait perubahan iklim dan upaya yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan. Berikut keterangan selengkapnya. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton dan di tahun 2022, supaya Bapak Ibu tahu, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar. Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Hutan bako direstorasi seluas 34.000 hektar. Hanya dalam waktu 1 tahun. Namun, ini saya sampaikan di mana-mana, setiap ketemu yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengenai pendanaan dan transfer teknologi. Ini selalu menjadi tantangan besar. Karena memang kita butuh investasi yang sangat besar, serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun kita tahu semuanya sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih business as usual. Masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. Padahal sebagai contoh Indonesia, tadi saya mungkin belum menyampaikan yang belum tahu Indonesia. Indonesia itu memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk hampir 300 juta, memiliki 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budayanya, dan memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah. Dan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang sangat besar, yang bisa dimanfaatkan untuk kelestarian bumi. Potensinya mencapai 3.600 gigawatt dari energi matahari, air, dari sungai, karena kita memiliki 4.400 sungai, kemudian angin, kemudian geotermal, ombak, dan energi bayu. Dan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam saat ini, kolaborasi ini sangat penting. Kolaborasi sangat penting, dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai ini. We can no longer take an easier walk. We can no longer take a slowly walk. We must run fast. We must fear the tree. Thank you. Di Bandung, Jawa Barat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan orasi ilmiah pada sidang terbuka Universitas Islam Nusantara mengenai pentingnya transformasi perguruan tinggi seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi mencetak sumber daya manusia yang terampil menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri wisuda ke-67 gelombang kedua sekaligus merayakan hari kelahiran ke-64 Universitas Islam Nusantara bertempat di Aula Universitas Islam Nusantara Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Kamis 16 November 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden juga menyampaikan orasi ilmiah pada sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara terkait peran institusi perguruan tinggi di tengah masyarakat global dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil menuju Indonesia Emas 2045. Kini, dengan kian pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai literatur mencatat bahwa transformasi peran maupun strategi perguruan tinggi adalah keniscayaan. Perguruan tinggi tidak saja menjadi tempat mengasah ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi kunci yang berperan konkret di dalam membangun akhlak, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya lulusan, namun juga mencetak alumni yang berkualitas dan berakhlak, alumni yang mampu berkontribusi besar sesuai dengan tuntutan dunia, industri, dan perkembangan zaman. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Oleh sebab itu, mutu dan kualitas pendidikan pada semua jenjang terutama perguruan tinggi, mesti terus ditingkatkan. Arsitektur pendidikan mesti didorong untuk mampu mencetak SDM dengan keahlian dan keterampilan masa depan, sehingga generasi demi generasi mampu memainkan peran signifikan dalam menata peradaban dunia bagi kemaslahatan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, salah satu upaya pemerintah membangun kemaslahatan umat telah dituangkan dalam visi Indonesia Emas 2045. Bangsa Indonesia mesti bergegas mengerahkan segala potensi demografi, yakni jumlah angkatan kerja yang tinggi dan memiliki kecakapan digital. Tanpa upaya besar, semua komponen bangsa kita akan melewati peluang meraih Indonesia Emas itu. Untuk itu, saya berharap UNINUS mampu memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat pusat-pusat riset ekonomi syariah dan melakukan revitalisasi secara terukur agar institusi dapat bergerak lincah dan terus adaptif merespon dinamika zaman. UNINUS juga mesti aktif mencari dan menangkap peluang kerjasama dengan pemerintah serta dunia usaha dan industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Semakin luas jejaring, semakin luas pula dampak positifnya bagi sivitas akademika maupun para lulusan. Perguruan tinggi perlu membangun strategi yang relevan dengan tantangan ke depan, seperti pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, pemberdayaan manusia, pemberdayaan mahasiswa dalam program magang dan proyek inovatif, termasuk pelibatan ikatan alumni. Langkah-langkah transformatif ini mesti ditempuh oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UNINUS. Lebih jauh, Wakil Presiden berpesan agar perguruan tinggi tidak saja menjadi tempat mengasah ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi kunci yang berperan konkret dalam membangun akhlak, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.